Halo sahabat, tahukah Anda bahwa di kawasan Asera Wiwerano terkandung potensi SDA luar biasa? Mulai dari kandungan keanekaragaman hayati seperti berbagai jenis kayu dan non-kayu, juga kandungan mineral untuk material tambang. Lahan Konawe berpotensi bagi pengembangan industri pertanian dan perkebunan. Sayangnya, segala potensi SDA yang dimiliki Kabupaten Konawe dikelola secara serampangan. Pemda Konawe memberi kelonggaran luar biasa kepada investor. Eksploitasi tanpa hitungan dan perencanaan matang mengakibatkan kerugian ekonomi sekaligus ekologi. Dalam hitungan 10 tahun saja, banjir jadi tradisi. Belum lagi konflik antar warga, pengusaha, pemerintah kerap terjadi. Ironis, di tengah potensi SDA melimpah, pendapatan asli daerah Konawe masih saja minim. Ikuti perjalanan Kiki Andipati menelusuri Asera Wiwerano hingga perbatasan Sulawesi Tengah dan Selatan. Selamat menyimak dan mari bersahabat dengan alam. Sabtu 20 Agustus 2006 pukul 10 pagi kami meninggalkan kota Kendari. Saya dan rombongan wartawan lain mengikuti jurnalis trip ke wilayah Asera dan Wiwerano. Dua tempat ini berada di bagian utara Kabupaten Konawe. Rencananya kami akan menjelajah hingga perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Jarak tempuh kami berkisar 300 km dengan kondisi jalan sebagian besar rusak. Kabupaten Konawe berpusat di Unaaha. Konawe memiliki luasan hutan berkisar 800.000 hektar. 2/3 luasan hutannya berada di Asera dan Wiwerano. Hutan tersebut memiliki keanekaragaman hayati tinggi dengan kandungan aneka jenis kayu komersil dan non-kayu seperti rotan, damar, dan madu. Kandungan mineral untuk material tambang seperti kapur, marmer, nikel, dan emas. Potensi ini menjadi incaran investor. Contohnya tambang, setidaknya terdapat 2 perusahaan tambang seperti PT Aneka Tambang atau Antam dan PT Inco. Asera Wiwerano memang kaya potensi sumber daya alam, namun juga rentan terhadap kerusakan ekosistem. Hutan-hutan di wilayah ini adalah tangkapan air bagi 2 das atau daerah aliran sungai besar di Sulawesi Tenggara, yakni Sungai Lasolo dan Lalindu. 2 das ini bertemu di Das Konawe yang menjadi pemasok utama bahan baku air bersih bagi PDAM Kendari. Arif Rahman, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Walhi, Sulawesi Tenggara. Pada saat-saat tidak turun hujan, ya debit airnya semakin berkurang. Tapi pada saat turun hujan, banjir besar yang datang. Itu sebuah masalah besar juga. Padahal di sekitar sana sebenarnya menjadi sumber air di beberapa tempat. Belum lagi potensi keanekaragaman hayati lainnya. Jarak pusat pemerintah Konawe ke Asera sangat jauh. Jalan Trans Sulawesi yang kami lewati kondisinya buruk. Ini seolah menjauhkan akses Asera dan Wiwerano. Komunikasi juga menjadi masalah. Di wilayah ini praktis tak ada pengawasan terhadap perlindungan ekosistem Asera dan Wiwerano yang rentan terhadap pengrusakan baik oleh pengusaha maupun warga sendiri.
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe, Abdul Rais B. mengakui lemahnya pengawasan hutan di wilayahnya dari kegiatan penebangan liar yang dikarenakan terbatasnya personil. Dinasnya hanya memiliki 21 petugas pengamanan hutan. Poldernya cuma 21, satu orang. Luasannya 804.000 hektar. Coba ya? Iya, idealnya itu kan satu polder 5.000 hektar. Kalau dibayangin, sekarang dengan 21 orang, kira gimana? APBD 150 juta. 1 kali 24 jam darat dan sungai. Kerusakan hutan di Aserah dimulai sejak konversi lahan yang dilakukan besar-besaran oleh Pemda Konawe di masa pemerintahan Rasak Porosi pada tahun 1989. Hak pengelolaan hutan atau HPH seluas 296.000 hektar selama 25 tahun diberikan kepada PT Inti Sikta oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Kehutanan pada tahun 1992. PT Inti Sikta disambut oleh Pemda Konawe. Konversi lahan terus berlanjut ketika otonomi daerah diberlakukan. Tak heran jika kemudian Pemda Konawe menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 30% dari sektor kehutanan yang mendorongkan puluhan ribu hektar untuk perkebunan kelapa sawit.